Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah pendalaman Alkitab, dan sebelum kita mulai ibadah, kita akan mengangkat suatu pujian. Bapa, aku datang menyembahmu di sini. Amin. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kepada hambanya yang akan memimpin dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan kita satu dalam doa. Stade bida loi karmo hubeleng kuntenai. Kembali kami dipertemukan melalui ibadah PA secara online, melalui channel ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan basuh kami, baik para pelayan-Mu yang akan melayani Engkau dan seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati dan kuduskan kami semua. Layakan kami masuk dalam hadirat-Mu. Basuh dengan kuasa firman, kuasa darah-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Naistal bila haisum aku tenai. Segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera keberadaan kami dikuduskan dan dibasuh oleh Tuhan. Kami dilayakan masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh berbakti, bersuka-suka, memuji, menyembah, melayani Engkau. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati sarana prasarana pendukung yang kami pakai dalam menunjang ibadah ini. Bahkan perangkat, alat-alat, jaringan yang terpakai, semua dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Pagari tempat kami beribadah, Tuhan karuniakan roh pujian di hati kami, agar supaya ketika kami melantunkan puji-pujian pengagungan kami, hati Tuhan disenangkan dan kami diberkati oleh Tuhan. Urapi para pelayan-Mu, pakai menjadi alat untuk memberkati kami. Kuasa iblis roh jahat yang tidak senang mau mengganggu, menghalangi kami untuk berbuat bakti kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir, kami tolak pekerjaan setan. Engkau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sadibida elihung kebatanai. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu buka ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita telah dibuka dalam doa, dan mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory.
telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan angkat satu pujian doa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Aralainai karana warahalaina syukihibyana lurlahaina sekali. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada saat ini kami seberapa anak-anak-Mu, umat-umat-Mu berkumpul melalui ibadah online ini Tuhan. Bapa, selain kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Bapa, biar kiranya Tuhan Kau memberikan kami hati yang rela memberi Tuhan. Hamba berdoa, berkati Tuhan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan dan kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan biar kiranya itu semua berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, dan kita akan angkat satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kelam, namun perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupanku. Kaulah juru selamatku.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Setiamu, Tuhan, di hidup. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Mina Allahu ya bakusmi kutunai. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu kami boleh berbakti kepadamu melalui channel YouTube ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu sebagai tanda ibadah, tanda syukur, tanda kasih, dan kami akan menopang pelayanan pekerjaan-Mu. Urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai kami siap bersekutu dengan firman-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan materi pendalaman Alkitab, belajar kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, dan biar kami dijangkau oleh kebenaran-Mu. Kami diberkati, kami dibekali. Kuasa iblis roh jahat yang tidak senang ingin mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan kekuatannya dan kami tolak Engkau keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu. Kami mau duduk tenang, belajar kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman bersama dengan saya. Katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kitab Wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Ada 7 sidang yang ada di Asia Kecil, dan 7 sidang ini memang sekarang sudah tidak ada, tapi ketika itu dituliskan dalam kitab Wahyu, khususnya mulai Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, dalam buku pengungkapan dikatakan itu adalah tipikal atau gambaran tentang kondisi gereja-gereja yang ada di atas permukaan bumi. Saya berbicara pertama tentunya pengertian sebagai komunitas, dan yang kedua sebagai person atau pribadi, sebagai bait Allah atau gereja yang hidup. Itulah kehidupan kita masing-masing. Nah, pada pertemuan yang lalu ayat yang ke-11 memang di situ penjelasan firman Tuhan bahwa dengan segera aku datang, berpeganglah pada apa yang ada padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ini artinya Tuhan mau supaya kita berhati-hati. Jadi sepintas lalu ini bukan teguran, ini peringatan, tetapi jangan salah. Peringatan ini kalau diabaikan, jelas sekali di situ dikatakan mahkota upah yang Tuhan sudah siapkan atas apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau kita lalai, maka itu bisa diambil dan dipindahkan kepada yang lain. Tentunya kita tidak mau hilang begitu saja. Untuk itu, biarlah kita ingat selalu, kita berjaga-jaga, karena di saat kita sudah diselamatkan, kita dibekali oleh Tuhan, maka iblis tidak senang. Pertemuan terakhir 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8 dan 9, bahwa iblis seperti singa yang berusaha untuk mencari jalan supaya kita dapat dilulurnya. Tapi kalau kita tetap teguh
berpegang kepada kebenaran, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kehidupan kita. Baik, kita melanjutkan materi ini. Masih Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya baca buku Pengungkapan. Dalam hal ini, iman sangat penting. Karena barang siapa yang mempertahankan iman kepadaku, akhirnya akan beroleh mahkota. Ada ayat-ayat yang ditentukan oleh firman Tuhan. Contohnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ada mahkota yang Tuhan siapkan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-4, jerih lelah kita itu akan dihargai dengan upah mahkota. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa catat ayat-ayat ini, lalu mungkin setelah ibadah ini Saudara ambil waktu khusus baca, minta Tuhan berikan penjelasan secara khusus. Saya percaya akhirnya kita disadarkan bahwa apa yang kita kerjakan atas nama mengasihi Tuhan, mempertahankan pengajaran, mempraktikkan pengajaran, saya percaya ada upah yang menanti. Mahkota itu akan resmi didapat sesudah kebangkitan yang pertama. Kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun masa damai, memerintah bersama-sama dengan aku. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, memang di tempat kami melayani pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang Tuhan percayakan penglihatan. Dan di awal memang ada beberapa jemaat yang katakan begini, loh, katanya nanti pada waktu akhirnya dibagikan mahkota, tetapi kenapa Tuhan sudah perlihatkan dipakaikan mahkota, disiapkan mahkota? Itu kan nanti. Lalu saya sampaikan begini, bahwa terkadang ada penglihatan-penglihatan yang bersifat nubuat atau profetik ke depan. Belum terjadi, tetapi Tuhan sudah perlihatkan. Ya, karena Tuhan dalam atmosfer kekekalan. Dia datang memperlihatkan bahwa kalau kamu setia, ini yang kamu akan dapatkan daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang nanti pada waktu sesudah zaman antikris kita tahu akan terjadi kebangkitan pertama. Dan pada waktu kebangkitan pertama, orang-orang yang masuk dalam kategori kebangkitan pertama itu semua akan selamat. Kemudian mereka akan bertemu dengan orang-orang yang disingkirkan di udara, yang sudah menanti selama masa antikris 3 tahun dan 6 bulan. Kita tahu ada pertemuan di udara, makanya ada lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya, artinya orang-orang yang hidup pada waktu gereja disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh akan bertemu dengan orang-orang yang bangkit dari kematian. Tentunya kebangkitan pertama yang saya maksudkan. Lalu akan bertemu di udara, kemudian diubahkan dalam sekejap. Kita tahu bahwa dalam pelajaran-pelajaran yang lain, khusus pelajaran kitab Wahyu dihubungkan dengan peta zaman, ternyata di situ ada diubahkan memakai tubuh kemuliaan, kemudian berpesta selama 75 hari di awang-awangan atau sorga, lalu sesudah itu akan turun memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus pada kerajaan 1000 tahun masa damai. Tentunya ada hal-hal yang kita sudah kerjakan itu layak dihargai oleh Tuhan dalam bentuk upah atau mahkota. Untuk itu selama kita hidup, rajinlah berbuat hal-hal yang baik. Setialah melayani Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan firman-Ku. Saya baca lanjutan buku Pengungkapan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bagian di dalam kebangkitan yang pertama itu, maka mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan akan memerintah berserta dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi luar biasa. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan yang menceritakan bahwa sesudah era sekarang, ya, zaman Roh Kudus itu sebenarnya kalau kita lihat di peta zaman itu berakhir pada waktu berakhir zaman antikris. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, sesudah itu tidak ada lagi masa yang lain dibuka, di dalamnya orang beroleh kesempatan seperti zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, tetapi sudah masuk kepada kerajaan 1000 tahun masa damai. Itulah perhentian di mana Yesus sebagai Raja di atas segala raja akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Yang mana yang saya maksudkan orang-orang kudus? Itulah orang-orang tadi yang masih hidup, yang menunggu di awan-awan selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian orang yang bangkit dari kematian pada waktu kebangkitan pertama. Kita tahu bahwa mereka akan bersatu, kemudian menuju kepada kemuliaan dan ikut juga memerintah bersama dengan Tuhan Yesus pada kerajaan 1000 tahun masa damai. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan pada terjemahan Bode.
Maka orang yang menang hendak kujadikan dia suatu tiang di dalam rumah Tuhanku, dan sekali-kali tiada akan keluar dari situ, dan aku akan menyuratkan kepadanya nama Tuhanku dan nama negeri Tuhanku, yaitu Yerusalem yang baharu, yang turun dari surga daripada Tuhanku itu, dan lagi namaku yang baharu itu. Jadi saya baca dalam terjemahan Bode. Penjelasannya seperti ini. Kalau kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 tadi, rupanya ada 3 bahagian penting yang disebutkan oleh firman Tuhan. Orang yang menang kelak akan kujadikan pertama, suatu tiang dalam rumah Tuhanku. Yang kedua, aku akan menyuratkan nama Tuhanku kepadanya dan nama negeri Tuhanku, yaitu Yerusalem yang baharu, yang turun dari surga daripada Tuhanku. Dan yang ketiga, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12, aku akan menyuratkan namaku yang baru. Sekarang kita lihat seperti apa penjelasan firman Tuhan. Yang pertama tadi, suatu tiang dalam rumah Tuhanku. Apa gunanya tiang? Karena disebut tiang dalam rumah Tuhanku. Tiang adalah suatu bahan atau alat untuk mendirikan suatu rumah. Tanpa tiang, rumah tidak bisa didirikan. Tanpa tiang-tiang ini, Yerusalem baru tidak ada. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi segala orang yang beriman kepadaku. Sebab itu jangan hatimu terharu. Ini penjelasan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, demikian bunyi firman Tuhan, jangan hatimu terharu, percayalah akan Allah dan percayalah akan Daku juga. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah kukatakan, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan jikalau aku sudah pergi serta menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan menyambut kamu datang kepadaku, dan di tempat mana aku ada, di situ juga kamu ada. Jadi ayat yang saya baca tadi ada pada Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Dan kalau saudara bisa lihat padanan ayat kurang lebih menceritakan tentang tempat yang Tuhan siapkan. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 3. Kita sedang berbicara bagaimana peranan tiang. Tiang yang dimaksud di sini adalah orang-orang istimewa di Yerusalem baru nanti. Dan itu hanya aku ambil dari sidang Philadelphia saja. Tentunya saya katakan di awal, sidang Philadelphia yang ada di Asia Kecil, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang dikunjungi oleh Tuhan pada waktu Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, sidang ini sudah tidak ada. Tetapi, sidang Philadelphia modern, ini adalah gambaran tentang person, pribadi, dan komunitas-komunitas yang betul-betul hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, yang digambarkan seperti Sulamit akhir zaman atau calon gereja pengantin. Saya percaya kalau mereka mempertahankan kebenaran, hidup sungguh-sungguh, bahkan memberikan sesuatu yang lebih. Ya, kita kalau berbicara tentang taat kepada kebenaran firman Tuhan, itu taat yang kadarnya atau kualitasnya bagaimana? Ada orang-orang yang telah menunjukkan kualitas dalam ketaatan, bahkan bisa memberikan yang plus. Saya percaya mereka itu adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan sebentar istimewa menjadi tiang-tiang dalam Yerusalem baru nanti. Kita yang sudah mengenal kebenaran atau saudara yang rindu masuk dalam rencana penyelamatan Tuhan, masih ada waktu bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Carilah kebenaran, pelajari pengajaran, praktekkan pengajaran. Saya percaya walaupun dari segi hitungan waktu mungkin kita gambarannya seperti pelari terakhir, tapi pelari terakhir ini kalau dia sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh serius untuk Tuhan, maka saya percaya mereka pasti akan diistimewakan oleh Tuhan. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara, ada 12 Rasul Tuhan, dan nanti kita akan pelajari bagaimana Tuhan memberikan penjelasan tentang karakter mereka, sebab Tuhan manggil mereka itu sama. Saya gambarkan seperti pelari yang sedang mempersiapkan diri untuk berlari. Mereka itu dipanggil sama, punya kesempatan yang sama, artinya berada di garis start yang sama. Tapi kalau kita lihat pada waktu Yesus sudah pergi, bahwa tidak semua sama dalam pelayanan. Ada 3 murid yang menonjol, itulah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 9 murid yang lain itu pun masih dibagi berdasarkan kategori. Ada yang betul-betul gagal memanfaatkan momentum Tuhan, seperti Yudas Iskariot. Lalu murid-murid yang lain yang mungkin senang berada pada zona nyaman. Saya kasih contoh Matius pasal 17, 9 murid tidak ikut naik ke atas gunung.
Karena Yesus melihat bahwa ada usaha yang lebih, ada kualitas yang lebih yang coba ditunjukkan oleh 3 orang ini. Makanya jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan yang lain iri hati kalau Tuhan memberikan perhatian lebih, Tuhan menggembleng lebih, dan Tuhan memberikan kepercayaan lebih kepada 3 murid ini. Karena mereka betul-betul memberikan yang istimewa untuk Tuhan. Itu sebabnya pada waktu anak Yairus dibangkitkan, Yesus hanya mengundang 3 murid ini berada di ring 1 bersama dengan Yesus pada waktu itu. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, 3 murid ini betul-betul belajar mengerti isi hati Tuhan. Mereka ada di atas gunung, 9 murid itu ada di kaki gunung. Lalu pada waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, kita tahu tinggal 11 murid pada waktu itu karena Yudas Iskariot telah melakukan deal-deal untuk menyerahkan Yesus dengan harga 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara tahu, murid-murid Yesus pada waktu itu terbagi 2 kelompok. Ada yang ada di ring 2. Kalau saya pakai istilah itu di ring 2, itulah murid-murid yang bernama Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu di ring 1 itu Yesus dengan Bapanya sedang berdoa. Makanya pada zaman gereja, terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, tapi ketika mereka sadar bertobat, lalu memberi diri, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lihat seperti apa hebatnya Petrus dalam pelayanan. Rasul Yohanes, rasul yang penuh dengan kasih, pelayanannya sama dengan Tuhan Yesus. Dan Rasul Yakobus, rasul yang kuat dalam iman dan doa kepada Tuhan. Tapi yang saya maksudkan tadi, bagaimana digambarkan pelari-pelari terakhir ini yang betul-betul memanfaatkan momentum kesempatan yang ada menebus tahun-tahun yang terhilang. Yang saya maksudkan rasul terakhir yang menggantikan Yudas Iskariot, itulah Rasul Paulus. Dia kalau digambarkan seperti anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, jadi rasul-rasul yang dilahirkan, Rasul Paulus itu rasul yang bungsu. Tapi lihat, ketika dia coba memanfaatkan momentum yang ada, kesempatan yang ada, dia tebus tahun-tahun yang terhilang. Proses tidak dapat mengkhianati hasil akhir. Paulus dipercayakan menulis 14 suratan. Walaupun kitab Ibrani itu ada pro kontra, tapi dalam buku Pengungkapan saya percaya Tuhan mengatakan penulisnya adalah Paulus. Mulai dari kitab Roma sampai Ibrani. Ada 14 suratan. Ada beberapa sidang yang terbentuk. Kemudian ada tim-tim yang akhirnya digembleng oleh Paulus untuk melanjutkan tugas pelayanan. Kemudian ada kaderisasi. Ada Titus, kemudian ada Timotius, ada Filemon. Mereka ini adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Paulus. Dalam kitab Filipi juga kita temukan ada Eudia, Sintike, Sunsugos, Klemen. Mereka ini adalah orang-orang yang digembleng oleh Paulus, diperkenalkan kebenaran, kemudian dipersiapkan menjadi tiang-tiang pada waktu itu untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu umat Tuhan, saya mau katakan berdasarkan materi ini, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12, persiapkan diri kita. Berusahalah untuk merebut simpati Tuhan sehingga kita layak diangkat menjadi orang-orang istimewa Tuhan, menjadi tiang-tiang sementara dalam Yerusalem yang baru. Saya lanjutkan materi ini, yaitu hamba-hambaku yang aku pakai dengan heran dalam membawa gereja pengantin menjadi sempurna, kemudian menikah dengan aku. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu saya katakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih khususnya 5 jawatan Tuhan. Pada waktu tahun pertama kegerakan besar, ada beberapa hal yang terjadi di situ, pengungkapan rahasia firman Tuhan yang masih terselubung. Kemudian ada pemateraian, pelantikan. Saudara tahu bahwa 5 jawatan Tuhan yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 11, mereka itu tidak menjadi pengantin Tuhan, tetapi menjadi sahabat mempelai. Mereka bertugas untuk mendandani jemaat Tuhan yang digambarkan sebagai calon mempelai wanita. Seperti apa mereka mendandani? Tentunya kalau di dunia ini kita tahu ada salon, tempat mendandani calon pengantin, baik pengantin pria, pengantin wanita. Kita tahu butuh waktu yang lama, butuh ketelitian, butuh keahlian. Kurang lebih seperti itu hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan sudah mengerti kebenaran, mendapatkan pelajaran pengungkapan, kemudian komitmen membagikan, mengajarkan, saya percaya sebentar pada waktu sang mempelai pria datang, maka dia akan melihat gerejanya, calon pengantinnya layak duduk bersanding dengan mempelai pria. Itulah Tuhan Yesus. Ya, gereja pengantin yang sempurna di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saya lanjutkan materi ini. Hamba-hambaku itu tidak banyak jumlahnya, hanya 69 orang. Ini berdasarkan buku Pengungkapan. Dan ini tidak termasuk dalam 24 orang
Saya ulang, dan ini tidak termasuk 24 orang, yakni 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Jadi 69 orang atau 69 tiang ini di luar daripada 24 tua-tua. Kita tahu dalam buku Pengungkapan dalam Wahyu pasal yang keempat, kita akan sampai pada pembahasan itu sebentar apabila tiba waktunya, bahwa di sekitar aras Tuhan, ya, tahta Tuhan, di situ ada 24 kursi dan ada 24 ketua-ketua. Siapa yang dimaksudkan? Itu berbicara tentang 24 rasul-rasul. Kalau bisa saya katakan 12 kursi telah terisi secara roh, sebab memang rasul-rasul Tuhan meninggal nanti pada waktu masuk pada kebangkitan pertama, tapi pasti mereka akan duduk di situ. Tapi pengungkapan dalam Wahyu pasal 4 bahwa sudah ada tempatnya mereka. Masih ada 12 yang kosong. Tetapi kalau 69 tiang ini orang-orang spesial istimewa yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana seperti apa Tuhan harapkan supaya layak menjadi tiang-tiang yang istimewa. Saya lanjutkan materi ini. Untuk mengetahui kenapa harus 69 orang, mari kita lihat kembali hubungannya dengan pelajaran tabernakel Musa. Di tabernakel Musa, tiang-tiang pada halaman tabernakel, tampak depan dari tabernakel, pagarnya ada tiang-tiang di situ, ada 10 tiang. Kemudian bahagian belakang juga 10 tiang. Bagian samping kiri dan samping kanan itu masing-masing 20 tiang. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ada 60 tiang. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, ada gambar denah tabernakel yang berwarna, itu bisa menolong kita untuk tampak atas, bahwa tabernakel itu kalau dilihat dari atas, kalau misalnya tutup dari bait suci itu dibuka, yang terdiri dari 4 tudung, kira-kira seperti ini tampilannya. Ada pintu gerbang, ada misbah korban, kemudian ada kolam pembasuhan, kemudian di situ ada pintu kemah, ada 3 alat dalam ruangan kudus, kemudian ada pintu tirai, dan ada satu ruangan lagi di balik itu yang namanya ruangan maha kudus, dan ada satu alat yang namanya tabut perjanjian. Kalau saudara lihat gambar di bagian bawah, di situ ada 4 tiang, ada tirai, tapi itu punya makna rohani khusus. Kalau saudara lihat gambar yang besar di sini, ya seperti itu penjelasan tadi. Jadi tampak depan, tampak belakang itu ada 10 tiang, tampak kiri kanan itu masing-masing 20 tiang. Jadi jumlahnya ada 60 tiang. Nanti kita akan lihat ternyata dihitung juga ada 5 tiang pada pintu kemah dan ada 4 tiang pada pintu tirai. Pintu masuk halaman ada 4 tiang. Pintu masuk kemah suci ada 5 tiang. Pintu masuk ruangan maha suci itu ada 4 tiang. Jadi kalau kita jumlahkan itu semuanya ada 13 tiang. Jadi jumlah tiang seluruhnya 60 tiang ditambah 13 itu berjumlah 73. 73 ini dikurangi 4 tiang yang sudah terhitung tadi pada pintu gerbang. 73 dikurang 4 jumlahnya 69 tiang. Luar biasa. Ini pengungkapan kebenaran firman Tuhan. Angka 69 selain berbicara tentang 69 orang yang istimewa di Yerusalem baru nanti, juga mempunyai arti rohani, yakni ini dia makna yang kedua. Isi Alkitab adalah jumlahnya 66 kitab yang terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Ada 3 oknum Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita tambahkan 66 kitab ditambah 3 oknum Allah atau Tritunggal, maka jumlahnya 69. Jadi kita sudah temukan 2 makna daripada angka 69 tiang. Yang pertama, orang-orang istimewa yang Tuhan pilih, dan itu syaratnya tidak mudah. Dan yang kedua, berbicara tentang kemanunggalan 66 kitab ditambah Tritunggal Allah. Jadi Alkitab ini menyaksikan tentang 3 oknum Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga dalam Yerusalem baru ada persekutuan 3 oknum Allah dengan orang percaya yang menang. Itu kata Wahyu pasal 21 ayat 3. Di Yerusalem baru ada 69 orang istimewa yang menjadi tiang dalam Yerusalem baru. Tanpa mereka Yerusalem baru tidak ada. Jadi ini hanya penggambaran. Bukan berarti Tuhan tidak berdaya untuk menciptakan. Kalau kita lihat dalam
sejarah awal, Kejadian pasal 1, cukup Tuhan berfirman semuanya. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan melalui penjelasan kitab Wahyu, bahwa betul-betul Tuhan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ada perhatian Tuhan, ada keistimewaan. Makanya Tuhan gambarkan dalam penjelasan ini, tanpa 69 tiang ini, maka Yerusalem baru tidak akan ada. Itu hanya melengkapi bahwa betapa istimewanya mereka. Masing-masing tiang itu berbeda fungsinya. Perhatikan ke-12 muridku, ini yang saya maksudkan tadi. Sewaktu aku pilih mereka, mereka tidak sama dalam tugas, dalam iman, dan sebagainya. Ada 4 tiang pintu masuk halaman. Ini berbicara tentang 4 orang istimewa. Yang kedua, ada 5 tiang pintu masuk kamar mahasuci. Ini berbicara tentang 5 orang yang lebih istimewa. Dan ada 4 tiang pintu masuk kamar mahasuci. Ini lebih hebat lagi. Penjelasannya seperti ini. 4 orang yang teristimewa. Luar biasa. Jadi tiang-tiang ini pun tidak sama fungsinya dan kemuliaannya. Siapa mereka? Saya tidak tahu. Tapi itu ada dalam rahasia Tuhan. Ya. Untuk itu umat Tuhan, baik para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, part-time, full-time, bahkan jemaat Tuhan sebagai kaum awam, tugas kita sekarang belajar kebenaran firman Tuhan, timba kebenaran sebanyak-banyaknya, praktekkan, lakukan. Saya percaya, sebentar pada waktu terjadi reposisi, penempatan-penempatan dan lantikan-lantikan baru, kita akan terkagum-kagum betapa pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Pada waktu Saul sudah menduka citakan hati Tuhan, berkali-kali dia menyakiti hati Tuhan, Tuhan utus Samuel pergi ke Bethlehem. Apa yang dilakukan di sana? Untuk mencari calon pengganti, mengurapi calon pengganti. Walaupun kebenarannya setelah diurapi, akhirnya Tuhan temukan Daud pada waktu itu, dia masih harus menunggu. Ada masa, mohon maaf saya pakai istilah, masa persiapan, 16 tahun. Sebelum itu, Tuhan katakan begini, dalam Kisah Para Rasul dan juga beberapa peneguhan-peneguhan lain tentang Daud, Tuhan katakan begini, aku telah menemukan orang yang berkenan kepadaku. Orang itu bernama Daud. Di mana dia waktu itu? Di padang gurun. Tidak kelihatan, tidak terekspos. Samuel pun pada waktu itu katakan panggil dia, karena kita tidak akan memulaikan kegiatan kerohanian ini apabila, sebab di situ tujuannya datang untuk mempersembahkan korban. Panggil dia, kita tidak akan mulai sebelum semua anak-anakmu kumpul. Jadi pada waktu itu tidak terpikir oleh Samuel bahwa inilah yang dipilih Tuhan. Pada waktu orang memanggil Daud, dia datang, dan pada waktu dia datang dari kejauhan, Alkitab mencatat bahwa orang itu masih muda. Beberapa penafsir katakan sekitar 18-20 tahun. Pipinya kemerah-merahan, ya karena diterpa sinar matahari. Matanya bisai, ini terjemahan Bode, indah. Bukan dibuat-buat, bukan dipoles-poles, tapi inilah kualitas yang Tuhan cari. Manusia mengutamakan fisik, manusia mengutamakan bentuk, tapi Tuhan melihat hati. Untuk itu umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seberapa yang mengikuti ibadah ini, kita sedang belajar bagaimana kita sedang berusaha menempatkan diri menjadi orang-orang, kalau perlu, bukan hanya orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan, disempurnakan, tapi kalau bisa kita menjadi tiang-tiang, kalau bisa lebih lagi menjadi orang yang teristimewa. Ya, kenapa tidak? Kita harus berjuang bersungguh-sungguh, bukan hanya istimewa, bukan hanya lebih istimewa, tapi menjadi teristimewa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu masih ada kesempatan bagi kita untuk berjuang melakukan ini sungguh-sungguh. Saya tutup materi khotbah dengan menyampaikan ini. 4 tambah 5 tambah 4. Artinya 4 tiang pada pintu gerbang, ada 5 tiang pada pintu kemah, dan ada 4 tiang pada pintu tirai. Ini berbicara tentang 13 tiang. Ini berbicara tentang 12 tambah 1. Angka 12 itu adalah angka persekutuan. Dan angka 1 adalah angka keesaan Allah. Karena Allah itu esa adanya. Nah, pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan materi ini. Bagaimana 3 rasul Tuhan adalah orang yang istimewa. Lalu ada satu lagi orang yang terakhir yang dipilih Tuhan sebagai orang istimewa, yang betul-betul telah membayar harga, dan itu berbanding lurus dengan apa yang Tuhan berikan. Saya ingatkan kita ada satu semboyan tadi, bahwa proses tidak mengkhianati hasil akhir.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung. Dan mari umat Tuhan kita persiapkan diri kita masuk di dalam penyembahan. Umat Tuhan, saya jemput kita berlutut semua, kita siapkan diri kita untuk menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu sebentar. Pada waktu kita masuk di dalam penyembahan, umat Tuhan yang betul-betul rindu untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, di tempat masing-masing saudara bisa menyerah sungguh-sungguh. Tanda orang menyerah, dia hancur hati, dan kalau perlu dia menangis. Tidak usah malu saudara. Kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan, dan saya percaya itu untuk kita semua. Walaupun hamba-hamba Tuhan tidak menumpang tangan saudara, tapi kalau saudara menyerah sungguh-sungguh, Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus akan memperlengkapi saudara. Dan saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar dalam penyembahan, saudara menyanyi dalam roh, saudara berkata-kata dalam bahasa roh, sembah Dia, dan saudara akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah, haleluya, layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, haleluya, layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, haleluya, layak disembah, haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu berdoa kepadamu seberapa kebenaran-Mu yang tertabur. Materaikan itu di hati kami. Hidupkan oleh Roh-Mu. Bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Biarlah selubung-selubung yang menutup mata hati dan pengertian kami dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan, agar kami mengerti lebih jauh tentang rencana Tuhan. Bahwa ada kemuliaan yang besar yang Tuhan simpan di balik penurutan dan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih, kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tambahi dan tingkatkan penyerahan mereka. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sabidi elimu kutmai. Terima kasih, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh. As my kid Lord, I love because love ilai di my right sakraina
lawang kuntari bianlai. Wayaton mina punsang sedemine likaya. Hurni nila na naman akong malahatang kami sa minawit akong milaan say. Hirno linanda na dapatan labat o kami asam mo ni maalay. Ngunita na maya saya naman naman ulo. Harni nalatan dapat apakula maaman dikat sa nibilaindo tripihan siyang kapanamin alamay ang panamon. Hallelujah, hallelujah. Siya na namalawalawa ka to na manawin pa ang minahato ni makansan sa nibinilikur na matang palapiyak ko nanay. Hallelujah. Sampai dia pahulin datakan min lori hata naman ang kansa nibinilamine kunsay. Hallelujah. Dari mahaliang son sa nibinil. Kurihatan naman namayang wala tanahambum niya kudihat tuya kuskay. Alabat hato na malihat na may kasang alabat ang may kudihat. Erino malabahito na minakunsan sa may manmalindo may nakutanay. Hallelujah, 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 hallelujah. Rami na laumi ko sa ni minabato ko minalaya na bato ko minaya. Glory, hallelujah, hallelujah. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu beberapa saat untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Roma 8 ayat 26, seringkali kita diingatkan bahwa Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana berdoa dengan baik dan benar. Tapi kalau kita melibatkan kuasa Roh Kudus, pakai bahasa Roh, maka Roh Kudus akan menyampaikan secara proporsional serta utuh dan sempurna apa yang menjadi maksud-maksud kita seturut dengan kebenarannya. Mari pakai waktu ini untuk berkomunikasi secara pribadi, sampaikan kerinduanmu. Simana lebih dukungan yang lakukan Tuhan. Hordino namanya hukni kun sabida kun melakukan tenang. Glory haleluya. Glory haleluya. Berikut lagi bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Umat Tuhan, penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Dan mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah dilawat oleh Tuhan selama firman-Mu, doa dan penyembahan. Kami juga telah menyampaikan semua kerinduan-kerinduan secara pribadi kepadamu. Kami percaya
Jiwa dan roh kami telah dilawat oleh Tuhan, dan berkat pemulihan, kesehatan, kekuatan juga menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat syafaat kami datang bersama-sama menyatukan hati, mengangkat akan bangsa dan negara kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami. Mulai dari Presiden, Wakil, Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan di setiap tingkatan dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan hikmat pendampingan Tuhan, agar supaya ketika mereka merencanakan sesuatu, mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan-kebijakan, semua berasal daripada-Mu Tuhan, dan ketika dilaksanakan membawa perbaikan-perbaikan, pemulihan bagi bangsa kami. Diberkatilah pemerintah kami, berikan kekuatan pendampingan. Kami percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, dan Tuhan bisa pakai menjadi alat untuk menyatakan rencana dan kemuliaan-Mu di atas bangsa, kota, dan daerah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sedang mendampingi dan menolong mereka. Tuhan, karuniakan keamanan kepada bangsa kami. Jauhkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Lalu biarlah Kristus Raja Damai akan mendamaikan setiap hati yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat Tuhan pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di keempat penjuru alam. Bagaimanapun caranya Injil diberitakan, Tuhan, para misionaris, utusan-utusan Injil, Tuhan, pemberitaan Injil dalam bentuk mass media, baik itu dalam audio, visual, bahkan dalam bentuk apapun, kami percaya kalau nama Tuhan diberitakan, Tuhan pasti akan menyertai dengan urapan dan kuasa Tuhan. Khususnya para pelayan Tuhan yang hari-hari ini kami banyak mendengarkan ada banyak tekanan, penderitaan, aniaya yang didapatkan, ada banyak halangan-halangan. Iblis berusaha menghalangi pemberitaan Injil, iblis berusaha menghalangi hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan hancurkan setiap tembok-tembok penghalang. Tuhan jamah setiap hati. Tuhan lembutkan hati, buka pintu-pintu penginjilan. Daerah-daerah yang masih tertutup dalam Injil, kami percaya oleh kuasa Tuhan, Tuhan pasti akan bekerja membuka pintu-pintu pelayanan, sehingga hamba-hamba-Mu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. Kasihani mereka yang terhilang, Tuhan. Mungkin itu suku-suku, daerah, bangsa-bangsa, ataupun mungkin rumpun keluarga orang-orang terdekat kami. Jamah dan selamatkan mereka. Diberkatilah semua kebutuhan, keperluan Tuhan adakan siapkan. Karuniakan kesehatan, perlengkapi dengan urapan dan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online PA pada saat ini. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Karuniakan kesehatan, kekuatan, lindungi dan jaga hidup mereka. Jaga dan berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Istri, suami, anak-anak, mertua, orang tua, bahkan seluruh kaum keluarga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan. Umat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati, lindungi dan jaga. Jauhkan dari kecelakaan, malapetaka, mara bahaya. Jauhkan dari belalang-belalang pelahap yang mendatangkan rugi dan celaka. Dalam nama Tuhan Yesus semua dihancurkan. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Renda beleketenai, lindungi dan jaga. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus-virus yang sakit penyakit yang mencelakai. Dalam nama Tuhan Yesus semua terlindung dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa, ini syukur harapan yang kami bawa kepadamu. Kami alaskan pinta dan terima jawaban dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita berdiri semua, kita akan tutup ibadah pendalaman Alkitab. Untuk saat ini kita mau nyanyikan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat dari doa Yabes menjadi bahagian kami. Baik yang melayani, yang mengikuti ibadah secara online, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa setelah kegiatan ini, kalaupun kami masih harus melakukan tugas-tugas aktivitas kami, sampai sebentar kami beristirahat, kami percaya Tuhan akan melindungi dan menjaga. Setiap panah berapi dari kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, kekuatannya matangkan rugi dan celaka, kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik kekuatannya keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Berhendilah berkunsai. Sampai kami bertemu kali berikut, kami boleh beribadah, dilawat Tuhan, diberkati, belajar kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, pemberi berkat. Dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali. Sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk saat ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulis pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.